Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video ini kali ini kita akan menyimak penuturan dari Gus Islah Bahrawi. Jadi eh, kita ini susah sekali untuk hidup. Misalkan kita menyatakan eh, pengen sesuatu tuh yang halal, bener-bener bersih halal, itu sangat susah di zaman seperti ini ya. Karena hampir semuanya itu akan bersinggungan antara haram halal haram halal. Oke, seperti apa yang saya maksudkan susahnya tentang halal haram itu, kita simak penuturannya. Bagian terakhir, saya ingin menceritakan kenapa orang itu cenderung menjadi teroris ketika menganut faham yang namanya Wahabi. Ini kemudian yang saya banyak diprotes Pak oleh ulama-ulama dan ustadz-ustadz Wahabi Salafi. Nggak mungkin orang-orang penganut Wahabi Salafi ini nggak mungkin jadi teroris. Rokok aja diharamkan kan? Rokok aja diharamkan yang membahayakan dirinya sendiri kok ini jadi teroris? Nggak mungkin katanya. Ya membahayakan dirinya sendiri memang nggak mungkin Pak, dan memang diharamkan. Tapi masalahnya dia kan menghalalkan darah orang lain. Ini kan yang menjadi masalah. Nah lalu kemudian pengakuan-pengakuan dari teroris yang ditangkap inilah yang kemudian menunjukkan bahwa mereka menganut faham Wahabi Salafi. Bukan kata saya Pak, yang mengakui itu adalah mereka. Jadi kita-kita ini yang sudah biasa, termasuk saya yang menjadi sarkup ini, sarjana kuburan ini, yang kerjaannya memang hobinya itu tawassul itu, seperti kita ini kita memang sudah dikafirkan oleh mereka. Nah yang menjadi masalah Pak, kalau memang mereka ini sudah merasa bahwa dia pasti akan masuk surga, sementara kita ini semua yang senang dengan tawassul dan senang dengan maulidan kepada Rasulullah ini dianggap udah akan masuk neraka, terus ngapain mereka gelisah dengan kita coba? Ini kan yang menjadi masalah. Sehingga apa? Ketika orang untuk masuk ke paham ini, mengharamkan ini, mengharamkan itu, ini haram, itu kafir, itu bid'ah, itu penyembah kuburan, orang akan kemudian menjadi gelisah Pak. Seolah-olah dia dijepit tembok kanan kiri, mau begini haram, gitu haram, bank haram. Tadinya itu kerjanya di bank jadi tukang parkir misal, oh ini haram karena kamu jadi tukang parkir di bank. Wah akhirnya berhenti Pak, jadi pengemudi ojol Grab. Oh ada OVO ini, ada bank juga di situ. Wah udahlah berhenti. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia jualan habatus saudah Pak. Dia nggak tahu impor habatus saudah dari Arab itu pakai bank juga. Terus setiap hari yang dia pakai itu produk bank namanya uang. Udah jelas Bank Indonesia kok. Dia dipakai buat beli makanan, dimakan setiap hari itu kan pakai produk bank. Fikih itu kan tabiut tabiun katanya. Kalau di hulunya haram sampai ke hilir haram. Lah ini enggak. Dia naik haji umroh masih pakai pesawat loh. Pesawat itu Pak, maskapai nggak ada yang beli lunas. Itu semua nyicil pakai uang berbunga itu. Artinya apa? Ya itu kalau mengharamkan bank, mengharamkan cicilan-cicilan itu, ya sudah. Jangan naik pesawat, jalan kaki aja kalau ke Mekah. Nah ini kan yang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, makanya kemudian Majelis Ulama Mesir, Darul Iftah menghalalkan bank konvensional supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang munafik Pak. Kalau kita mengharamkan yang di hulu sampai ke hilir itu kan akhirnya jadi ikut haram. Termasuk rokok Pak. Coba bayangin, berapa ratus ribu orang jadi pengangguran yang hari ini hidupnya dari tembakau ini. Mulai dari petani sampai ke karyawan pabrik rokok sampai distributornya. Sementara ini kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan tidak ada di Quran dan hadis yang menerangkan secara eksplisit mengharamkan rokok itu. Kalau cuma alasannya karena membahayakan diri sendiri lalu diharamkan Pak, waduh jangankan itu Pak, pilot itu jauh lebih bahaya itu. Dia menanggung nyawa semua penumpang di situ dan nyawa penumpang satu pesawat itu dititipkan di kantongnya pilot itu. Apa nggak jauh lebih bahaya? Atau orang-orang yang menjadi tukang ngelap kaca-kaca gedung itu angka paling tinggi di dunia, profesi kematian paling tinggi di dunia itu adalah orang yang bersihin kaca gedung pencakar langit. Itu paling tinggi profesinya. Haramkah itu? Kalau mau dibilang ini bahaya, tingkat bahaya ini kan ukurannya macam-macam. Bukan karena saya perokok loh, enggak. Karena saya betul-betul perokok berat. Karena saya baca buku pasti ngerokok. Nah, tapi bukan berarti ini semua itu adalah satu ikhtilaf yang memang tidak bisa kita hindari. Ya silahkan aja kalian itu mengharamkan rokok misalnya, tapi jangan kemudian orang yang merokok itu dianggap ini calon penghuni neraka. Ini kan
Ini kan tipikalnya Wahabi sekali. Makanya saya bukannya benci Pak kepada Wahabi itu, silahkan aja kalau memang mereka tidak mengganggu orang. Ini masalahnya kan memecah belah Pak. Hari ini Pak di kampung saya di Madura, kakek saya punya pesantren yang umurnya sudah 1 abad lebih Pak. Ada salah satu keturunannya kakek saya sendiri. Dia membawa ajaran Wahabi ini sehingga apa? Satu desa itu semuanya dianggap sebagai orang-orang zindik Pak semua. Bahkan dia nulis, bikin banner besar di pesantren. Pesantren kakek saya namanya An-Nawawiyah. Dia bikin banner besar, Aswaja, aliran sesat warisan jahiliyah. Baik, itu ya statement terakhir tadi ya, yang susah sekali yang namanya menghindari halal dan haram yang memang selalu ada gesekan ya. Tadi kalau mau halal, pokoknya anti dengan yang tadi bank itu, akhirnya ternyata semuanya udah bersentuhan dengan bank. Termasuk dengan mau perjalanan pesawat, itu juga tadi proses pembeliannya juga seperti itu. Nah, termasuk apa merokok. Nah, merokok ini yang menfatwakan haram ini Muhammadiyah ya, setahu saya. Nah, ini tapi ini juga tidak seperti haram nek yang merokok terus melakukan haram terus masuk neraka, itu enggak seperti itu. Jadi yo haram yang apa enggak boleh merokok itu enggak boleh, tapi tidak haram yang apa haram yang seperti hukum agama itu. Kalau melakukan maka dosa dan masuk neraka, itu bukan situ. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.